Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 dengan mata kuliah dasar-dasar kimia analitik ingin mempresentasikan presentasi yang berjudul golongan kation 2A. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, saya Elvina Rosyana Saragi dengan NIM belakang 003 dari kelas KB 2025. Perkenalkan, nama saya Siska Lorita dengan NIM belakang 012 dari KB 2025. Perkenalkan, saya Rizka Putri Wahyulistiani dengan NIM belakang 022 dari KB 2025. Perkenalkan, nama saya Farisa Arifa dengan NIM belakang 032 dari KB 2025. Konsep dasar golongan 2A. Golongan 2A sendiri merupakan bagian dari analisis kation secara sistematik dalam analitik kualitatif. Pemisahan kation berdasarkan perbedaan kelarutan senyawa sulfida dalam berbagai kondisi pH. Nah, jadi golongan 2A sendiri merupakan kation yang sulfidanya tidak larut dalam suasana asam, tetapi larut dalam asam kuat pengoksidasi. Di sini terdapat tabel kation dan warna endapan. Nah, golongan Ca ini terdiri dari 5 kation utama, yaitu merkurium, timbal, bismut, dan juga tembaga. Jadi di sini di tabel ini sudah terdapat warna endapan beserta endapan sulfidanya. Jadi ketika kation-kation ini bereaksi dengan H2S dalam suasana asam, mereka akan membentuk endapan sulfida dengan warna yang khas, seperti yang terlihat pada tabel. Nah, sebagian besar warnanya itu hitam atau coklat, kecuali kadmium sulfida yang berwarna kuning cerah. Warna inilah yang menjadi salah satu cara mengidentifikasi kation golongan 2A. Tapi perlu diingat bahwa logam ini bersifat non-biodegradable, yang artinya tidak bisa terurai secara alami dan dapat terakumulasi di lingkungan maupun tubuh, sehingga berbahaya bagi kesehatan. Next. Di sini terdapat reaksi pengendapan sulfida, yang dimana M pangkat N plus itu merupakan ion logam yang ada dalam larutan. Lalu H2S itu merupakan gas yang kita alirkan ke dalam larutan sebagai reagen pengendap. Lalu produknya yaitu MS dengan panah ke bawah, yang dimana panah bawah itu memiliki arti yaitu endapan. Lalu ditambah 2H plus, yang dimana ini adalah ion hidrogen yang dilepas ke dalam larutan. Nah, jadi yang menarik di sini adalah kesetimbangan H2S. H2S ini terurai menjadi ion H+ dan S2- dengan konstanta kesetimbangan yang sangat kecil, yaitu 10 pangkat min 21. Nah, dalam suasana asam seperti HCl dengan konsentrasi 0,3 mol, konsentrasi ion sulfida menjadi sangat-sangat rendah. Nah, tapi mengapa sih kita harus memakai HCl dengan konsentrasi 0,3 mol? Kenapa tidak lebih atau kurang? Jadi kalau kita pakai HCl yang lebih dari 0,3 mol, asamnya jadi terlalu kuat. S2- yang terbentuk jadi sangat sedikit. Dan akibatnya, kation golongan 2A yang harusnya mengendap malah tidak bisa mengendap sama sekali. Tapi kalau kita pakai HCl dengan kurang dari 0,3 mol, yaitu kebalikannya, S2- itu jadi kebanyakan. Dan akhirnya golongan 3 yang harusnya nggak ikut mengendap, malah ikut mengendap juga. Jadi 0,3 mol itu merupakan titik yang paling pas supaya hanya golongan 2A saja yang mengendap dan golongan lainnya atau golongan 3 itu tetap larut. Next. Selanjutnya, proses pemisahan kation golongan 2A. Yang pertama, ambil larutan sampel, lalu tambahkan HCl encer. Tujuannya agar untuk menciptakan suasana asam, lalu supaya menghasilkan endapan sulfida atau golongan 2. Lalu dialirkan H2S. Supaya apa? Nanti di golongan 2A endapan tidak akan larut, namun di golongan 2B akan larut. Selanjutnya akan menghasilkan Hg2+, menghasilkan PbS atau warna hitam, Pb2+ menghasilkan CuS atau warna hitam, Bi2+ menghasilkan CdS atau berwarna kuning, Cu2+ menghasilkan Bi12S3 yang menghasilkan warna coklat kehitaman, Cd2+ menghasilkan Hgs warna hitam. Lalu disaring endapannya, diuji kelarutannya, lalu uji konfirmasi tiap kation. Selanjutnya, reaksi khas uji konfirmasi tiap kation golongan 2A. Kation Pb2+ menghasilkan khas endapan kuning PbL2 larut dalam air panas. Cu2+ menghasilkan khas larutan biru kompleks atau CuNH3 4 2+. Cd2+ menghasilkan endapan putih CdOH2. Bi2+ menghasilkan
Bi13 menghasilkan endapan hitam logam Bi, Hg2+ menghasilkan endapan putih Hg2Cl2 atau abu-abu Hg. Next. Warna endapan sebagai indikator kualitatif. Next. Kation Pb2+ memiliki warna hitam. Yang Pb2+ menghasilkan warna hitam, Cu2+ menghasilkan warna khas hitam, Cd2+ menghasilkan warna khas kuning, Bi31+ Bi3+ menghasilkan warna khas coklat kehitaman, Hg2+ menghasilkan warna khas hitam. Next. Selanjutnya yaitu interferensi golongan 2A. Pengertian dari interferensi golongan 2 kation 2A yaitu gangguan dalam proses analisis yang menyebabkan hasil pengukuran menjadi kurang akurat atau bias. Interferensi sering terjadi karena semua ion bermuatan +2 dan memiliki sifat kimia yang hampir sama, sehingga sulit dibedakan dalam analisis. Contohnya seperti Pb2+. Pb2+ membentuk endapan dengan beberapa anion dengan Cl- berbentuk PbCl2 menghasilkan putih. Dengan SO42- terbentuk PbSO4 atau sukar larut. Dan dengan S2- menjadi PbS menjadi endapan hitam. Karena beberapa kation lain juga membentuk endapan putih, keberadaan Pb2+ dapat menyebabkan kesalahan identifikasi dalam analisis kualitatif. Yang kedua yaitu Cu2+ bereaksi dengan OH- berwarna biru. Dengan NH3 terbentuk kompleks CuNH342+. Dengan S2- terbentuk CuS yaitu hitam. Warna-warna ini cukup kuat sehingga dapat menutupi pengamatan warna atau endapan ion dalam campuran. Selanjutnya yaitu Bi3+. Bi3+ itu mudah terhidrolisis membentuk BiOCl menjadi endapan putih. Lalu dengan S2- menjadi Bi2S3 menjadi coklat kehitaman. Berwarna yang dapat mengganggu identifikasi kation sulfida lain. Selanjutnya yaitu Hg2+. Hg2+ dirasikan dengan Cl- membentuk HgCl2 yang larut, tetapi dengan S2- membentuk HgS berwarna hitam yang sangat stabil dan sukar larut. Endapan HgS yang sangat stabil ini dapat mengganggu pemisahan kation lain dalam analisis berbasis pengendapan sulfida. Selanjutnya yaitu Cd2+ atau kadmium. Cd2+ bereaksi dengan S2- membentuk CdS berwarna kuning. Dalam titrasi kompleksometri, Cd2+ juga dapat bereaksi dengan EDTA seperti ion logam +2 lainnya, sehingga dapat mempengaruhi perhitungan jika tidak dipisahkan terlebih dahulu. Cara mengatasinya yaitu dengan cara mengatur pH buffer. Yang selanjutnya yaitu menambahkan masking agent atau EDTA. Yang selanjutnya yaitu pisahkan secara selektif. Yang terakhir yaitu gunakan koreksi instrumen AAS. Lalu ada analisis kualitatif klasik versus metode instrumental. Analisis kualitatif klasik adalah dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu identifikasi zat melalui reaksi sederhana. Identifikasi melalui perubahan warna, pembentukan endapan. Yang kedua yaitu prosedur sederhana dan biaya relatif rendah. Teknik ini tidak memerlukan alat canggih, cukup menggunakan reaksi kimia dasar dan peralatan laboratorium sederhana. Karena itu, biaya operasional relatif murah dan mudah diterapkan di laboratorium pendidikan. Yang ketiga yaitu umum dalam praktikum dasar. Analisis kualitatif klasik sering digunakan dalam pembelajaran kimia dasar untuk melatih pemahaman reaksi dan pengamatan langsung terhadap perubahan kimia. Yang keempat yaitu sensitivitas dan ketelitian terbatas. Metode ini kurang mampu mendeteksi zat dalam konsentrasi sangat rendah dan hasilnya bisa dipengaruhi subjektivitas pengamat. Selanjutnya ada metode instrumental UV-Vis dan AAS. Metode ini menggunakan instrumen analitik, memanfaatkan alat seperti spektrofotometer, UV-Vis, dan AAS untuk mengukur interaksi cahaya dengan sampel, sehingga identifikasi dan kualifikasi zat dilakukan berdasarkan data numerik. Yang kedua yaitu sensitivitas dan akurasi tinggi. Instrumen mampu mendeteksi konsentrasi yang sangat kecil. Yang selanjutnya yaitu data lebih objektif dan andal.
Data tersebut menghasilkan hasil berupa angka atau grafik yang dihasilkan alat mengurangi subjektivitas. Yang terakhir yaitu membutuhkan peralatan mahal dan operator terlatih. Biaya tersebut membutuhkan peralatan yang relatif mahal dan memerlukan kalibrasi serta operator yang terlatih agar hasil analisis akurat. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan analisis. 1. pH larutan. Perubahan pH dapat mengubah spesies ion pelarutan, pembentukan kompleks, dan reaktivitas kimia yang semuanya berdampak pada sinyal yang diukur. 2. Konsentrasi per reaksi. Perubahan konsentrasi reagen dapat mempengaruhi linearitas respon instrumen yang berdampak pada presisi dan akurasi pengukuran. 3. Urutan penambahan reagen mempengaruhi kinetika reaksi, adanya pembentukan produk samping yang tidak diinginkan atau nilai absorbansi dan efisiensi ekstraksi karena perbedaan pembentukan interferensi kinetik. 4. Kenaikan suhu mempercepat reaksi karena lebih banyak molekul yang mencapai energi aktivasi. Dalam teknik analitik, suhu juga mempengaruhi stabilitas reagen atau kompleks yang. Dan yang terakhir, kelima, kehadiran ion pengganggu mengganggu reaksi analit menyebabkan penurunan akurasi keakuratan selektivitas. Aplikasi utama kation 2A di dunia ilmiah. 1. Katalis organik dan bahan fungsional. Berperan sebagai katalis dalam reaksi kimia organik, menawarkan alternatif terhadap logam transisi, memfasilitasi hidrogenisasi, reaksi cross-coupling tertentu dalam kondisi yang lebih ramah lingkungan. Material terapan dan penyimpanan energi seperti SR2+ dan Ba2+ dieksploitasi sebagai pusat koordinasi dalam metal organic frameworks. Potensi absorbasi gas, penyimpanan energi, dan aplikasi baterai. 3. Katalis modifikasi permukaan. Senyawa berbasis kation alkali tanah digunakan sebagai dopan dalam katalis heterogen. 4. Analisis dan monitoring lingkungan. Dalam analisis sampel air menjadi parameter penting untuk kualitas air serta tujuan balneoterapi. 5. Kimia kompleks dan biologi molekuler. Interaksi kompleks alkali tanah dengan ligan biologis membuat peran Mg2+ dan Ca2+ dalam sistem biologis enzim transportasi ion lebih fundamental. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.